juga belum begitu sama. Tapi mengenai isu itu Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum Ibu? Isu-isu tentang metode deep learning itu yang akan direncanakan di tahun 2025. Kalau di media massa sih sering sekilas lihat itu, cuman kan belum ini kan cara gamblang belum. Menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu mengenai adanya isu seperti itu lebih ke positif atau negatif karena perubahannya begitu cepat, atau malah mendukung Ibu dengan isu-isu itu? Deep learningnya itu seperti apa Mbak? Deep learning itu metode yang pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang lebih mendalam, jadi bermakna Ibu. Metodenya gimana nanti penyampaian kelasnya? Itu nanti mindful learning, pembelajaran sadar, meaningful learning, pembelajaran bermakna, sama joyful learning yang menyenangkan. Ya. Seperti itu Ibu. Ya, kalau pembelajaran seperti itu mungkin sudah setiap hari kita praktekkan ya. Iya. Cuman untuk perubahan besok itu, kalau menurut info-info sekilas di medsos itu sepertinya akan dipermudah semuanya. Kalau kemarin yang dengan yang kurikulum merdeka itu ya istilahnya ternilai agak rumit gitu. Maksudnya bukan kita yang menilai, tapi dinilai oleh istilahnya secara umum di dunia pendidikan itu tergolong agak rumit. Tetapi kalau yang info yang kami dengar itu di tahun 2025 itu baik pembelajaran maupun administrasi ya itu akan lebih dipermudah seperti itu. Mungkin dengan yang Mbak jelaskan tadi mungkin besok untuk prakteknya juga mungkin lebih sederhana daripada kurikulum yang hukuman mungkin, karena kami juga belum tahu, hanya isu baru tahu baru mendengar isunya baru lihat sedikit di info itu bahwa di tahun 2025 itu nanti akan istilahnya lebih sederhana, lebih dipermudah seperti itu. Kalau saya kira mungkin itu hanya tadi kebahasaan kita, jadi sebetulnya mungkin dari liku-liku kehidupan pembelajaran kita itu sudah terlaksana, hanya mungkin itu agak disempurnakan, kemudian istilahnya agak ditrenkan gitu mungkin, sehingga kita agak aneh ya. Praktek itu sudah dalam pembelajaran di sekolah itu hampir semua guru itu sudah terus setiap hari makanan kita sehari-hari itu, makanya metode kita seperti itu, kita pengajaran juga memakai seperti itu. Cuman kan bedanya yang besok itu mas kita belum tahu apa gitu kan, baru wacana juga itu istilahnya baru. Cuman kalau nanti sudah dikuliti semua itu apa bedanya itu belum ini. Mungkin kita juga sudah melaksanakan, kita hanya mungkin apa itu termasuk gabungan metodologi atau gimana itu hanya itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan isu-isu ini? Apakah ada mengikuti seminar atau dari dinas atau dari media sosial? Kalau belum ya Pak. Untuk sementara ini nanti kita tunggu dari kebijakan dulu. Tunggu dari kebijakan. Biasanya misalnya seperti kurikulum merdeka ataupun kurikulum 13 yang lalu itu kita tinggal tunggu dari instruksi dari dinas pendidikan itu nanti bagaimana kebijakan-kebijakannya. Apakah kita harus belajar secara mandiri seperti PMM atau nanti kita harus mengikuti BIMTEK seperti kalau kurikulum 13 kan ada BIMTEK dari pemerintah. Kemudian kalau yang kurikulum merdeka ini kita harus mandiri, kita mengkaji sendiri. Kita nanti kita ikuti birokrasinya dari dinas. Nanti gimana nanti setelah kita masuk ke 2025 ini. Lalu bagaimana strategi dalam menjaga semangat peserta didik agar tetap terlibat aktif selama pembelajaran Ibu? Strateginya? Ya itu tadi enjoyful learning itu tadi menyenangkan. Yang kalau dulu emang ada reward punishment ya, sekarang ada nggak boleh ya kayak gitu ya. Kalau sekarang lebih ke yang pembelajaran bermakna, jadi menyadarkan siswa itu dia sadar atas kehendaknya kemauan sendiri dengan senang hati gitu kan. Sekarang itu yang sedang kerja langsung seperti itu seperti kayak di segitiga restitusi itu kan seperti itu perlakuannya gitu.
Nah kalau di dalam terjun kelas langsung ya tetap kita berada di dunia mereka gitu. Jadi memang diajak ya nanti metodenya pembelajaran dengan kelompok, diskusi, ada nanti media, pemakaian media, berkreasi, seperti itu kan sama enggak? Ada kesepakatan kelas. Sekolah ya. Kalau kemarin apa yang dari Kumar itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan bakat minat siswa. Jadi kita itu memberi pelajaran itu kesukaannya itu apa seperti itu. Jadi tidak kemudian sebagai guru itu kemudian kita sebagai jadi kita hanya istilahnya memfasilitasi jadi fasilitator dari materi, tapi anak itu kita harus tahu juga, harus mengetahui bakat minat siswa itu apa seperti itu. Tidak kemudian terus diktator terus kita sebagai dalam satu di kelas itu kemudian seorang guru ini ya enggak, tapi kita harus mempelajari anak-anak itu minat bakatnya seperti apa dan itu disesuaikan nanti dengan apa media dan metodenya. Kalau Kumar akhirnya ke situ ya minat bakatnya. Karena kalau Kumar kalau yang tahu besok di learning itu. Oke, kalau yang perubahan itu kita belum tahu seperti seperti apa karena itu baru di medsos. Jadi untuk yang di dinas kemudian sampai ke sekolah sampai ke BIMTEK SEMI itu belum itu baru ditingkat. Sekarang pun belum ada, misalnya sosialisasi itu juga belum ada. Mungkin kan kalau pergantian kurikulum juga kan nggak mungkin di pertengahan seperti itu mbak ya tahun ajaran baru. Benar baru kami kira. Nanti mungkin saya kira nanti dalam satu semester itu hanya pengenalan dulu mungkin itu pengenalan. Jadi paling tidak kan ada sosialisasi bentuknya, kemudian untuk penerapan secara menyeluruh saya kira nanti di tahun ajaran baru. Ya, mungkin baru pengenalan mungkin itu. Ada BIMTEK pengenalan itu kemudian mungkin ada sosialisasi itu nanti dalam satu semester ini mungkin itu. Lalu apakah sarana dan prasarana sekolah ini sudah memadai Bu? Dalam hal untuk pembelajaran Iya, dalam hal untuk pembelajaran dalam alhamdulillah sudah. Kami kan misalnya menggunakan itu kan misalnya dengan visual itu nanti menggunakan LCD itu ya mungkin kalau sarana prasarana untuk pembelajaran mungkin itu ya, tapi kalau nanti media dan metode medianya kan beda. Kalau sarana prasarananya mungkin menggunakan LCD alhamdulillah Masih bisa menjangkau ya. Anak sudah dikenakan juga, sudah familiar, ada TIK juga di sini lab, ada ekstra TIK itu sudah dikenalkan dari kelas 1 ya Bu? Ekstra TIK ya kelas berapa ya? Kelas 4, 5, 6. Kelas ini tuh di setiap kelas Bu atau mungkin Baru kelas 5 sama 6 bertahap Mbak. Tapi ada juga LCD yang maksudnya Mobil. yang di sini saya kelas 4 mau pakai saya ambil, tapi kalau yang di Iya. kelas itu 2 kelas. Tapi untuk perencanaannya besok Pak. Iya nanti bertahap tetap per kelas nanti kita udah ada. Lalu apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman positif yang ingin disampaikan terkait adanya isu penerapan kurikulum deep learning? Masih Pengalaman positifnya itu ya istilahnya kita menyambut dengan gembira saja. Soalnya kita istilahnya belum gimana ya, itu baru sekilas di medsos pemberitaan secara umum, tapi kan untuk Gambaran sampai itu ke belum bawah ada, itu kita kan belum apalagi iya, untuk iya. praktek juga Iya, belum gambaran. karena belum sampai ke bawah itu untuk materi-materi. Lalu Itulah. mungkin apa ada harapan Bapak Ibu untuk masa depan penerapan dalam kurikulum deep learning ini di sekolah? Harapannya seperti apa? Untuk harapannya ya itu Iya, jauh sebelum dari- kita melangkah paling tidak dari kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan terutama dinas pendidikan itu paling tidak memberikan pencerahan dulu agar nanti dari kami tidak salah langkah, hanya itu tidak salah langkah atau salah persepsi menyalah artikan deep learning tadi. Yeah.
Hmm.